Pernahkah Anda menyadari kalau masih ada hal-hal yang mampu Anda lakukan, yang bahkan kebanyakan orang berusia 80 tahun sudah tak sanggup mencobanya? Seiring bertambahnya usia, banyak yang beranggapan bahwa tubuh kaku, ingatan melemah, dan gerakan melambat adalah hal yang wajar. Namun kenyataannya berbeda. Banyak lansia berusia 80-an yang tak menyadari bahwa cara mereka bergerak, berpikir, dan menjalani hidup bisa menjadi tanda sesuatu yang luar biasa, bahwa mereka mungkin sedang mengalami penuaan terbalik. Dalam video ini, kita akan membahas 8 kemampuan mengejutkan yang sudah jarang dimiliki kebanyakan orang di usia tersebut. Namun, jika Anda, seperti Pak Budi dari Surabaya, masih bisa melakukannya, itu tanda kuat bahwa tubuh dan pikiran Anda tetap bekerja jauh lebih muda dari angka usia Anda. Ini bukanlah prestasi yang heboh atau berlebihan, melainkan kemampuan sehari-hari yang diam-diam menunjukkan betapa baiknya Anda menjaga vitalitas. Tonton sampai akhir, karena seiring kita membahas tanda-tanda ini, Anda tidak hanya akan lebih memahami kondisi kesehatan Anda, tetapi mungkin juga mulai melihat diri sendiri dari sudut pandang yang benar-benar baru. Dan jika Anda merasa banyak dari hal ini masih bisa Anda lakukan, mungkin ini pertanda yang lebih dalam. Anda bukan hanya bertambah usia, tetapi justru terus berkembang. Mari kita mulai. Nomor 1, mampu berjalan cepat selama setengah jam tanpa merasa lelah. Jika Anda masih bisa keluar rumah dan berjalan dengan kecepatan stabil selama 30 menit tanpa harus berhenti untuk mengatur napas, itu berarti Anda melakukan sesuatu yang sulit dilakukan oleh banyak orang seusia 80 tahun. Ini bukan sekadar soal kelincahan tubuh, tetapi berkaitan dengan stamina, kekuatan paru-paru, kesehatan jantung, dan cadangan energi yang biasanya mulai menurun jauh lebih awal pada kebanyakan orang. Mampu berjalan dengan irama mantap selama waktu tersebut menandakan tubuh Anda bekerja jauh lebih muda dari usia yang tertera di KTP. Saat Anda berjalan cepat, jantung harus memompa darah dengan efisien, paru-paru mengambil oksigen dan mendistribusikannya dengan baik, otot-otot kaki bergerak dengan ritme stabil, dan sendi, terutama pinggul, lutut, serta pergelangan kaki, tetap lentur dan selaras. Lebih dari itu, otak dan sistem keseimbangan Anda juga harus mengordinasikan semuanya agar tidak mudah lelah atau tersandung. Bila salah satu bagian ini tidak berfungsi baik, berjalan cepat akan menjadi tantangan besar. Banyak orang seusia 80-an kesulitan berjalan, sering mengalami kram pada kaki, cepat kehabisan napas, atau langkahnya melambat dan hati-hati. Jadi, ketika Anda masih bisa berjalan dengan percaya diri dan ritmis, itu berarti kesehatan jantung dan otot Anda menua lebih lambat dibanding rata-rata. Ada pula manfaat yang lebih mendalam, berjalan cepat terbukti mendukung kesehatan otak dengan meningkatkan aliran darah ke bagian yang berhubungan dengan memori dan kognisi. Tak heran jika banyak ahli saraf merekomendasikan aktivitas ini untuk menjaga ketajaman pikiran di usia lanjut. Saya teringat dengan kisah Bu Sulastri, seorang wanita berusia 82 tahun dari Yogyakarta. Setiap pagi pukul 6.30, beliau mengenakan sepatu olahraganya dan berjalan di area Taman Pintar. Langkahnya stabil, tanpa bantuan tongkat dan tanpa jeda istirahat, dengan sorot mata penuh semangat. Suatu ketika, seseorang bertanya, "Apakah ibu tidak lelah?" Ia tersenyum dan menjawab, "Saya lelah kalau duduk terlalu lama, bukan karena berjalan." Inilah yang disebut semangat menua dengan jiwa muda. Berjalan cepat juga mencerminkan vitalitas mental dan emosional. Diperlukan motivasi serta rasa percaya diri untuk bergerak dengan tujuan. Keinginan untuk terus maju, baik secara fisik maupun batin, sering menjadi pembeda antara orang yang sekadar bertambah usia dengan mereka yang tetap menikmati hidup sepenuhnya. Jadi, jika Anda masih sanggup berjalan selama 30 menit tanpa berhenti dan tetap merasa segar setelahnya, jangan anggap itu hal biasa. Itu tanda kuat bahwa Anda masih memiliki daya tahan, kekuatan, dan terutama, momentum, suatu bukti nyata bahwa proses penuaan Anda berjalan lebih lambat daripada kebanyakan orang. Nomor 2, tidur nyenyak semalaman tanpa terbangun. Salah satu tanda jelas bahwa Anda mengalami penuaan yang lebih lambat adalah kemampuan untuk tidur pulas sepanjang malam. Bagi kebanyakan orang di usia 80-an, tidur sering terganggu oleh bolak-balik posisi, terbangun beberapa kali, atau rasa tidak nyaman sebelum fajar. Jika Anda masih bisa tidur tanpa terbangun dari malam hingga pagi, itu bukan sekadar keberuntungan, melainkan cerminan bahwa tubuh dan otak Anda masih bekerja selaras. Seiring bertambahnya usia, pola tidur kita berubah. Waktu tidur nyenyak semakin sedikit, sementara tidur ringan dan mudah terbangun semakin mendominasi. Ditambah lagi faktor-faktor seperti sering buang air kecil, nyeri sendi,
atau pikiran yang sulit tenang. Tidak mengherankan bila tidur nyenyak menjadi hal langka. Namun, bila Anda bangun dengan tubuh segar tanpa sadar bahwa malam telah berlalu, berarti sistem saraf, keseimbangan hormon, dan tingkat stres Anda berfungsi layaknya seseorang yang lebih muda, sekitar usia 50-an. Tidur berkualitas tidak hanya membuat Anda merasa bugar, tetapi juga mendukung hampir semua aspek kesehatan. Daya ingat tetap tajam, kekebalan tubuh terjaga, dan tubuh memiliki waktu untuk memperbaiki diri. Kemampuan untuk tidur nyenyak tanpa gangguan menunjukkan bahwa seluruh sistem tubuh bekerja harmonis. Faktanya, sebagian besar orang berusia 80-an terbangun setiap 2-3 jam karena alasan seperti kandung kemih yang aktif, nyeri tubuh, atau pikiran yang gelisah. Sebagai contoh, ada Bu Ratna, wanita berusia 81 tahun yang tinggal di Bandung. Setiap pagi pukul 6.30, beliau rutin berjalan-jalan bersama anjingnya sambil menyapa tetangga dengan senyum hangat. Ketika ditanya rahasia semangatnya, beliau menjawab, "Saya tidur nyenyak 8 jam penuh, tidak ada kebiasaan nonton TV larut malam, tidak ngemil, hanya selimut hangat dan hati yang tenang." Itulah gambaran penuaan yang sehat. Jadi, jika Anda masih bisa tidur dari malam hingga pagi tanpa terbangun, itu bukan kebetulan semata. Tubuh Anda masih bekerja seperti mesin yang terawat, memberi waktu untuk beristirahat, memulihkan energi, dan menyegarkan pikiran setiap malam. Ini adalah tanda bahwa proses penuaan Anda berjalan jauh lebih lambat dibandingkan kebanyakan orang. Nomor 3, mampu menikmati makanan berat tanpa rasa tidak nyaman. Mungkin Anda jarang mengaitkan kondisi perut dengan tanda awet muda, tetapi faktanya pencernaan bercerita banyak tentang kesehatan tubuh Anda. Jika Anda masih bisa menikmati makanan kaya rasa, seperti sate kambing, rendang pedas, keju leleh, atau gulai santan, tanpa kembung, perut mulas, atau gangguan pencernaan setelahnya, itu menunjukkan salah satu tanda penuaan lambat yang sering diabaikan. Sebagian besar orang berusia 80-an mengalami penurunan fungsi pencernaan. Produksi asam lambung berkurang, otot usus melemah, dan lapisan usus menjadi kurang elastis. Akibatnya, pencernaan berjalan lebih lambat, gas lebih sering terbentuk, dan makanan terasa lebih berat. Tidak jarang orang lanjut usia akhirnya menghindari makanan favorit, bukan karena tidak lagi menyukainya, tetapi karena tubuh mereka tidak mampu lagi mengolahnya dengan baik. Namun, jika Anda masih bisa menikmati hidangan spesial seperti ikan bakar bumbu rica atau lasagna penuh keju tanpa perlu obat pereda asam lambung atau berbaring setelahnya, berarti enzim pencernaan Anda masih aktif, bakteri usus tetap seimbang, dan kerja hati serta kantong empedu Anda berjalan baik layaknya saat muda. Keseimbangan internal ini bukan hanya membuat tubuh terasa nyaman, tetapi juga menjadi penanda kesehatan yang sejati. Ambil contoh Pak Hadi, seorang pensiunan pegawai pos berusia 84 tahun dari Surabaya. Setiap Jumat, beliau dan anak perempuannya punya kebiasaan makan di warung barbeque langganan. Mulai dari iga bakar, jagung manis, hingga kacang panggang, semua disantapnya dengan lahap. Putrinya sering bercanda, ayah makan seperti orang berusia 40 tahun. Yang menarik bukan hanya selera makannya, tetapi bagaimana tubuhnya merespons. Tidak ada keluhan mak, tidak ada sakit perut, hanya piring kosong dan senyum puas. Kesehatan pencernaan seringkali berkaitan erat dengan vitalitas menyeluruh. Usus yang sehat berhubungan dengan suasana hati yang lebih stabil, pikiran yang jernih, dan kualitas tidur yang lebih baik. Anda pun cenderung terhindar dari masalah umum pada lansia seperti sembelit, perut kembung, atau penyerapan nutrisi yang buruk. Jadi, jika Anda masih bisa menikmati makanan kaya rasa tanpa drama pencernaan, patutlah Anda bersyukur. Itu tanda bahwa sistem tubuh Anda, enzim, asam lambung, organ, dan flora usus, masih bekerja seperti orkestra yang terlatih baik. Mampu mencerna makanan favorit tanpa gangguan bukan sekadar kenyamanan, tetapi cerminan ketahanan, kekuatan, dan semangat muda yang tetap hidup di dalam tubuh Anda, tanda nyata bahwa Anda menua jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Nomor 4. Bangkit dari duduk tanpa bantuan apapun. Salah satu tanda paling jelas bahwa Anda mengalami penuaan lebih lambat adalah kemampuan untuk duduk dan berdiri tanpa perlu bertumpu pada tangan atau pegangan untuk menjaga keseimbangan. Sekilas ini mungkin terlihat sepele, tetapi bagi banyak orang berusia 80-an, gerakan sederhana seperti duduk di kursi atau berdiri dari sofa sudah menjadi tantangan sehari-hari. Jika Anda bisa melakukannya dengan mudah, artinya koordinasi, kekuatan otot kaki, dan stabilitas tubuh bagian inti Anda masih terjaga dengan baik. Mengapa hal ini penting? Karena gerakan dasar ini erat kaitannya dengan kemandirian.
Ketika tubuh masih bisa menopang dirinya sendiri, Anda lebih percaya diri bergerak, kecil kemungkinan jatuh, dan lebih bebas melakukan hal-hal yang Anda sukai, mulai dari berkebun, berbelanja di pasar, hingga menjawab pintu rumah. Coba pikirkan berapa kali dalam sehari Anda berpindah dari duduk ke berdiri atau sebaliknya. Bagi orang dengan otot lemah atau keseimbangan yang sudah menurun, setiap transisi ini menjadi beban. Mereka sering harus menekan sandaran kursi dengan kedua tangan atau bahkan menghindari kursi rendah. Itu menjadi pengingat bahwa tubuh mulai melambat. Namun tidak demikian dengan Anda. Jika bangkit dari duduk terasa ringan, itu berarti otot paha dan pinggul Anda masih kuat, tulang belakang selaras, dan sistem keseimbangan, mulai dari telinga bagian dalam, penglihatan, hingga saraf, masih bekerja seirama. Ini bukan sekadar bonus, tetapi bukti bahwa proses penuaan tubuh Anda berjalan berbeda dari kebanyakan orang. Saya teringat pada Pak Arif, pria 83 tahun dari Semarang, yang saya lihat di sebuah balai warga. Saat itu, ia sedang bermain domino bersama beberapa teman. Ketika permainan usai, semua orang berusaha berdiri, namun Pak Arif sudah berdiri tegak di samping jendela tanpa bantuan tangan atau jeda sedikit pun. Seorang ibu tersenyum dan berkata, "Pak Arif lebih cepat dari kita semua." Ia hanya membalas santai, "Itu hasil latihan squat diam-diam di rumah." Bangkit dari duduk tanpa bantuan bukan hanya soal fisik, tetapi juga simbol kekuatan yang masih terjaga, pengingat bahwa tubuh Anda masih patuh pada perintah Anda, otot-otot masih menjalankan fungsinya, dan kemandirian bukanlah kenangan masa lalu, melainkan kenyataan hari ini. Jadi, jika Anda bisa berdiri dari kursi tanpa berpikir panjang, luangkan waktu untuk menghargai hal itu. Itu tanda bahwa kekuatan dan keseimbangan Anda masih setia menemani, dan yang paling penting, Anda masih sepenuhnya mengendalikan gerakan dan kehidupan Anda. Nomor 5, mampu mengingat nama dengan cepat. Salah satu ciri penuaan yang lebih lambat dan sangat mengesankan adalah kemampuan mengingat nama orang secara instan dan tepat. Banyak orang di usia 80-an sering menghadapi masalah ini. Wajah terasa familiar, bahkan masih ingat di mana pertama kali bertemu, tetapi nama orang tersebut seakan lenyap dari ingatan. Jika Anda masih bisa bertemu orang baru dan tetap mengingat namanya setelah beberapa hari atau minggu, berarti kinerja otak Anda tetap prima. Fungsi memori, terutama memori jangka pendek, biasanya mulai menurun seiring usia. Kemampuan otak untuk menyimpan dan mengambil informasi baru, seperti nama seseorang yang baru dikenalkan, merupakan salah satu hal pertama yang melemah. Namun jika hal ini belum terjadi pada Anda, berarti jalur saraf yang membentuk dan mengambil memori tetap sehat. Ini jarang ditemukan di usia 80-an. Mudah mengingat nama menandakan bahwa hipocampus, bagian otak yang bertugas memproses memori, masih berfungsi optimal. Lebih dari itu, ini menunjukkan Anda terus melatih pikiran, aktif memperhatikan sekitar, dan terhubung dengan orang lain. Aktivitas mental semacam ini sangat membantu mencegah penurunan daya ingat. Mengingat nama bukan hanya urusan otak, tetapi juga bagian dari kecerdasan sosial, membuat orang lain merasa dihormati dan diakui. Sebagai contoh, ada Pak Darmawan, 85 tahun, seorang relawan di Pusat Veteran Bandung. Setiap minggu beliau bertemu puluhan orang, dari staf hingga sesama veteran. Yang membuat semua orang kagum adalah kemampuannya mengingat nama semua orang yang ia temui. Salah seorang perawat berkata, "Pak Darmawan masih ingat nama saya dan anak saya, padahal kami hanya bertemu sekali di acara akhir tahun." Tidak ada trik khusus, beliau hanya benar-benar mendengarkan dan menyimpan informasi itu dengan baik. Ketajaman memori seperti ini jarang ditemui di usia berapapun. Mampu menyapa seseorang dengan nama dan melanjutkan percakapan meskipun terakhir bertemu 6 bulan lalu menunjukkan bukan hanya ketajaman mental, tetapi juga kecerdasan emosional. Nama yang Anda ingat mungkin tampak sepele, tetapi itu menandakan otak Anda tetap gesit, memori Anda tajam, dan proses penuaan berjalan lebih lambat dibandingkan kebanyakan orang. Nomor 6, bisa turun ke lantai dan bangkit lagi tanpa kesulitan. Salah satu tanda jelas bahwa Anda menua lebih sehat dibanding kebanyakan orang adalah kemampuan untuk duduk di lantai lalu berdiri kembali tanpa bantuan apapun. Bagi banyak orang yang sudah memasuki usia 80-an, aktivitas ini kerap dihindari karena takut tidak bisa bangun atau khawatir jatuh. Jika Anda masih bisa melakukannya tanpa harus meraih furnitur, mengerang, atau merasa terjebak, itu berarti Anda masih memiliki kombinasi langka, kekuatan otot, keseimbangan tubuh, kelenturan sendi, dan rasa percaya diri yang jarang ditemui pada usia tersebut. Mengapa kemampuan ini penting?
Turun dan bangun dari lantai adalah bukti seberapa baik tubuh Anda bekerja sebagai satu kesatuan. Lutut harus mampu menekuk, pinggul tetap lentur, tangan dan lengan siap menopang bila perlu, serta otot inti mengoordinasikan semua gerakan. Semua ini membutuhkan sistem muskuloskeletal dan refleks yang masih bekerja harmonis. Bagi sebagian besar lansia, kemampuan ini sudah melemah seiring waktu. Namun tidak bagi Anda. Jika Anda masih bisa berlutut untuk mengambil barang, duduk di lantai menemani cucu bermain, atau melakukan peregangan seperti yoga, berarti fisik Anda tetap bugar jauh melampaui standar usia 80-an. Banyak orang seusia Anda bahkan enggan mendekati lantai karena ketakutan kehilangan keseimbangan. Ketika kemampuan ini hilang, rasa aman dan kepercayaan diri pun ikut terkikis, sehingga aktivitas harian semakin terbatas dan penurunan kesehatan terjadi lebih cepat. Contoh nyata datang dari Bu Ratna, 80 tahun, yang tinggal di Malang. Beliau rutin mengajar kelas peregangan ringan di balai desa setiap Kamis pagi. Di akhir kelas, semua peserta duduk bersila di lantai untuk latihan pernapasan. Setelahnya, Bu Ratna berdiri tegak tanpa perlu bertumpu, dengan gerakan yang stabil dan senyum hangat. Peserta kelas sering berkata, "Semoga saya bisa tetap seperti Bu Ratna di usia 80 tahun." Kemampuan turun dan bangun dari lantai bukan sekadar soal kebugaran, tetapi juga menjaga kemandirian, menghindari risiko cedera, dan tetap menikmati momen sederhana seperti bercengkerama dengan cucu atau merawat tanaman di kebun. Jika Anda masih mampu melakukannya, itu adalah tanda bahwa tubuh Anda tetap kuat, sendi masih lentur, dan koordinasi belum memudar. Anda bukan sekadar bergerak, Anda tetap muda dan aktif. Nomor 7, tetap memiliki genggaman tangan yang kuat tanpa rasa sakit. Hal sederhana seperti jabat tangan bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana tubuh Anda menua. Bila Anda masih mampu menggenggam tangan orang lain dengan mantap, membuka tutup botol yang rapat, atau membawa belanjaan berat tanpa merasa sakit atau tegang, itu menandakan Anda memiliki kekuatan dan ketahanan yang sudah jarang ditemui pada banyak orang di usia 80-an. Kekuatan genggaman bukan sekadar urusan tangan, tapi juga mencerminkan kebugaran otot secara keseluruhan, sistem saraf yang efisien, dan kesehatan jantung yang terjaga. Seiring bertambahnya usia, area yang pertama kali melemah biasanya adalah tangan dan lengan bawah. Tugas-tugas kecil seperti mengancingkan baju, memutar gagang pintu, atau membuka tutup toples seringkali berubah menjadi tantangan yang menjengkelkan. Genggaman yang melemah tidak hanya memengaruhi kemandirian, tetapi juga menjadi tanda penurunan massa otot dan koordinasi saraf di seluruh tubuh. Namun, jika genggaman Anda tetap kokoh, itu menunjukkan bahwa otot, tendon, dan sendi masih bekerja selaras, dan otak masih mengirimkan sinyal dengan cepat dan tepat. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa kekuatan genggaman bisa menjadi salah satu indikator paling akurat dari harapan hidup pada lansia. Dalam pemeriksaan rutin, dokter seringkali mendapat lebih banyak informasi dari tes genggaman tangan daripada dari tekanan darah atau kadar kolesterol. Cobalah pikirkan kegiatan sehari-hari. Apakah Anda masih bisa membawa 2 kantong belanja dari mobil ke rumah tanpa berhenti, membuka toples tanpa bantuan, atau menarik pintu berat hanya dengan 1 tarikan? Jika ya, itu tanda tubuh Anda masih menyimpan kekuatan diam-diam yang mungkin membuat orang lain kagum. Saya teringat cerita tentang Pak Jaya, 86 tahun, dari Surabaya, yang membantu cucunya memperbaiki sepeda. Mur roda yang keras dilepasnya hanya dengan 1 putaran kunci pas. Cucunya, tercengang, bertanya, "Kakek, kok bisa sekuat itu?" Sambil tersenyum, beliau menjawab, "Tangan tua ini masih setia bekerja." Genggaman yang kuat lebih dari sekadar simbol kekuatan. Itu membantu menjaga keseimbangan tubuh, mengurangi risiko jatuh, dan membuat aktivitas seperti memasak, membersihkan, atau berkebun tetap menyenangkan. Lebih dari itu, ini menunjukkan bahwa tubuh Anda masih memiliki tenaga, koordinasi, dan daya tahan seperti orang yang jauh lebih muda. Jadi, bila seseorang berkata, "Wah, genggaman tangan Anda luar biasa kuat," anggaplah itu sebagai bukti bahwa Anda menua dengan cara yang jauh lebih sehat daripada kebanyakan orang. Nomor 8, masih bisa tertawa lepas, bermain, dan bersikap spontan. Jika Anda masih dapat tertawa sampai terpingkal-pingkal, melontarkan guyonan segar, atau ikut serta dalam kegiatan dadakan tanpa banyak berpikir, itu menunjukkan salah satu tanda langka dari penuaan terbalik. Keluasan emosi, kemampuan untuk merasakan kebahagiaan, mengekspresikan keceriaan, dan menyesuaikan diri dengan momen tak terduga, sering memudar seiring bertambahnya usia. Namun, bila semangat Anda tetap ringan, tawa tetap mudah muncul,
dan selera humor masih terjaga, berarti Anda memiliki kemudahan emosional yang tidak terkikis oleh waktu. Seiring bertambahnya usia, banyak orang menjadi lebih serius dan berhati-hati. Tanggung jawab, rutinitas, serta pengalaman hidup sering membuat orang enggan melakukan hal-hal yang memberi kegembiraan murni. Kalimat seperti, "Ah, saya sudah terlalu tua untuk itu," atau "itu mainan anak-anak," mulai sering diucapkan. Tetapi mereka yang tetap terbuka pada tawa, permainan, dan kejutan hidup, entah itu ikut menari di dapur atau bermain bersama cucu, biasanya merasa paling muda dari dalam dirinya. Keceriaan dan spontanitas bukan hanya sifat bawaan, keduanya menunjukkan otak yang sehat dan hati yang tangguh. Tertawa pada diri sendiri atau menemukan humor dalam hal sederhana menandakan kelincahan mental, kemampuan otak berpindah perspektif, dan melepaskan pikiran yang kaku. Kemampuan ini membantu menjaga pikiran tetap segar dan emosi tetap seimbang. Bahkan, penelitian membuktikan bahwa orang yang aktif tertawa dan bermain di usia senja memiliki tingkat stres lebih rendah, kesehatan jantung lebih baik, dan sistem imun lebih kuat. Tawa juga meningkatkan aliran darah, mengendurkan otot, dan memicu hormon kebahagiaan seperti endorfin. Salah satu contoh datang dari Bu Rini, 84 tahun, asal Yogyakarta. Setiap minggu selepas kebaktian, beliau bermain tebak kata bersama cicit-cicitnya. Bukan hanya duduk menonton, beliau ikut larut dalam permainan, tertawa keras, bahkan berakting lucu hingga membuat semua orang terbahak-bahak. Saat ditanya rahasianya tetap muda, beliau menjawab, "Saya tidak pernah berhenti bermain." Itulah intinya. Bila Anda masih bisa tertawa tanpa beban, bermain dengan riang, dan spontan menerima kejutan hidup, Anda membuktikan bahwa kebahagiaan tidak hilang karena usia, justru semakin mendalam. Kemampuan untuk menikmati momen, menanggalkan penilaian diri, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil adalah tanda jelas bahwa kesehatan mental dan emosional Anda masih sangat baik. Jangan remehkan kekuatan tawa dan spontanitas, keduanya membuat hati tetap ringan, pikiran tetap segar, dan hidup penuh warna. Jika Anda masih memiliki percikan ini, berarti Anda bukan hanya menua dengan baik, tetapi benar-benar menua mundur, dengan senyum lebar dan semangat yang menyala. Kesimpulan. Saat kita tiba di penghujung video ini, mari sejenak merenungkan 8 hal yang baru saja kita bahas. Mulai dari bisa bangun tanpa bantuan, tidur pulas, menikmati hidangan favorit, berjalan cepat, mengingat nama orang, naik turun lantai dengan mudah, menggenggam erat tanpa sakit, hingga tertawa lepas, semuanya mungkin terlihat sepele. Namun sebenarnya, itu adalah tanda luar biasa dari bagaimana Anda menua dengan baik. Jika Anda menemukan beberapa tanda ini pada diri Anda, mungkin Anda sedang mengalami penuaan terbalik lebih dari yang Anda sadari. Sayangnya, banyak orang hanya menyoroti keriput atau rambut memutih ketika membicarakan penuaan. Padahal, kemudahan sejati ada pada cara kita bergerak, merasakan, berpikir, dan menjalin hubungan dengan dunia di sekitar kita. Mungkin usia Anda tak lagi 25 tahun, tapi bila tubuh dan pikiran tetap berfungsi sebaik ini, berarti Anda sudah menjalani pola hidup yang tepat. Kuncinya bukan mengejar kesempurnaan, melainkan mempertahankan kehadiran diri, kekuatan untuk bergerak, kejernihan untuk berpikir, dan semangat untuk terus tertawa. Dan yang paling indah, tidak peduli berapa usia Anda, kualitas-kualitas ini selalu bisa dirawat. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap senyuman yang Anda bagikan, dan setiap momen di mana Anda memilih untuk tetap aktif, ingin tahu, serta terhubung dengan orang lain adalah bagian dari perjalanan menuju penuaan yang lebih sehat dan penuh energi. Tanyakan pada diri Anda sekarang, berapa banyak tanda-tanda ini yang Anda temukan dalam keseharian Anda? Mana yang membuat Anda terkejut? Dan mana yang paling Anda banggakan? Apakah itu kemampuan Anda tertawa lepas, bergerak dengan bebas, atau mengingat nama teman tanpa ragu? Rayakanlah. Itu semua adalah bukti bahwa usia bukanlah penentu semangat, tenaga, atau kebahagiaan Anda. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Kami ingin mendengar pengalaman Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah, satu hal yang Anda pelajari dan bagaimana Anda akan mempraktikannya. Masukan Anda sangat berarti dan menjadi dorongan besar bagi kami. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus menyajikan konten inspiratif dan penuh informasi. Sampai jumpa di video berikutnya.